Assalamualaikum teman-teman, semoga dengan keberkahan kita sehat selalu ya. Suatu saat Abu Nawas menjahili Baginda Raja. Namun, sifat usirnya kali ini bisa terbilang kelewatan batas. Sebab, Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya, Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas ini. Sebenarnya, perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Karena bukan sekali dua kali Abu Nawas juga hampir celaka karena perbuatan using Baginda Raja. Saat ini, Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini," lita Baginda Raja. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, para pengawal ini langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salah saya?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintahkan raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa saya diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu, kamu telah membuat saya murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuat saya mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan saya Paduka yang mulia, saya khilaf," balas Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, kamu harus dihukum mati." "Lalu dengan cara apa saya dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan, dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan semua para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke dalam kandang singa." Terlihat Baginda Raja memecah keheningan para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus berkasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati bisa melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam oleh seekor singa yang buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu salah seorang penasehat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang Paduka berikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" ujar penasehat istana. Ia mencoba membela Abu Nawas. "Kalau kamu tidak suka dengan keputusanku, kamu boleh ikut dengan Abu Nawas," kata Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemeteran. Namun,
Ketika dirinya hendak dimasukkan ke dalam kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian hamba disibukkan oleh amal ibadah," pinta Abu Nawas. Sejenak, Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi, selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupanku di dalam penjara tidak membosankan, izinkan saya memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka, dimasukkanlah Abu Nawas ke dalam penjara. Di bulan pertama, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore, waktunya ia habiskan untuk memberi makan singa. Di bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas semakin tekun beribadah. Ia juga semakin rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya seorang sahabatnya. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa yang tak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkamnya, yang justru singa itu menjilat kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan ini membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. Tambahkan beberapa menteri saling berisik, "Abu Nawas tertanya punya kesaktian," ujar salah satu dari mereka, karena sang singa tak mau menerkam Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian?" tanya Baginda Raja. "Sama sekali saya tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi, kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan, saya rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan saya juga memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsaku. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun saya mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada saya," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, saya telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang.
Dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia kembali lolos dari hukuman mati. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.